Semua kegiatan yang kemudian menggaungkan untuk kesuksesan perubahan akan kami ikuti. Jadi tidak hanya deklarasi, mungkin nanti juga ada kegiatan apapun itu sampai kepada turun people power, kami akan hadir di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, di channel Lips TV One ini, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita bisa bincang-bincang bersama dengan para marsekal, para purnawirawan ya. Yang pertama dari Marsekal Imam Sudrajat dari Angkatan Udara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Kedua ini ada PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Wah, luar biasa nih. Dan beliau juga ada di BAIS ya, Badan Intelijen, betul ya Pak ya? Oke. Kemudian juga ada Pak Basuki, itu dari Purnawirawan dari Angkatan Darat juga. Itu dari Kostrad, betul Pak? Betul. Wah, kalau dari Kostrad beda begini ya kan? Komando strategi. Komando strategi gitu. Nah, alhamdulillah pada sore ini kita kumpul riung ini, terutama kita silaturahmi ini ingin menekan suatu perubahan yang ada di negeri kita. Mereka juga merasa terpanggil hatinya. Sudah sekian lama mungkin bergejolak dalam hatinya, ingin suatu perubahan untuk Indonesia. Dan saatnya mereka buka semua bajunya, buka semua atributnya. Karena memang sekarang sudah purnawirawan ya Pak ya? Iya. Dan mereka bebas untuk menentukan pilihan kemana arahnya, dan mereka merasa terpanggil dengan keadaan sekarang ini untuk persatuan Indonesia yang lebih baik, kemajuan Indonesia lebih baik. Mungkin saya akan tanya pertama dari Pak Imam ya, Pak Maijen Imam ya, Marsekal betul ya? Marsekal muda. Marsekal Imam ya. Sudrajat dari mungkin bisa diceritakan sendiri Pak, kondisi sekarang itu seperti apa sih Pak, kalau Bapak lihat? Ya, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan kondisi sekarang seperti apa? Sebenarnya kalau dirinci satu persatu sih, semua rakyat juga mengikuti ya. Adanya kasus-kasus yang besar, itu mungkin seperti halnya gunung es lah. Mungkin hanya permukaannya saja, dalamannya kayak gimana, itu saya yakin akan lebih besar lagi. Adanya kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus aliran dana di perpajakan dan lain sebagainya lah. Ibaratnya tidak usah dirinci lagi, kita semua sudah paham tentang itu. Kenapa saya berada di Jarnas yang mensupport adanya gerakan perubahan atau mensupport Presiden Anies Rashid Baswedan? Ya karena ingin adanya perubahan, ingin adanya keadilan yang tercipta di seluruh lini berbangsa ini, gitu. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira apa, saya rasa tidak perlu lagi dijelaskan. Tapi tujuan ke depan yang para purnawirawan yang ada di sini ini mengharapkan adanya bentuk-bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, dan kita menuju kepada tujuan bernegara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa itu. Sehingga kami ini, saya dan rekan-rekan berada di sini dan bergabung dalam Jarnas. Luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, ternyata purnawirawan ini juga terpanggil untuk merapat ke Bapak Anies Baswedan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini merupakan satu amunisi buat kita. Kita didukung oleh beberapa purnawirawan. Mungkin sekarang sudah ada berapa purnawirawan Pak yang katakanlah di Bogor Pak yang tergabung dengan jaringan-jaringan Bapak ini saat ini. Selain saya masuk ke Jarnas, sebenarnya saya ini bagian dari purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan. Kami beri nama demikian. Memang kami berada di barisan mensupport Pak Anies untuk menjadi presiden, yaitu kubu perubahan itu. Kalau partinya sendiri seluruh Indonesia ya, itu kurang lebih 200 orang. Kalau yang di Bogor sendiri ya mungkin ada sekitar 30-an lah untuk parti perwira tinggi. Ya? Nah, untuk perwira menengah seperti Mas Basuki, Mas Rudi ini, itu ya mungkin ada berapa, sekitar di Bogor nih 50-an mungkin ada lah, karena lebih Pak, lebih ya malah untuk pamennya, Pamang.
Oke, terima kasih Pak Imam. Mungkin ke Pak Rudi nih. Pak Rudi di BAIS ya kan, juga di PPAD. Ya. Mungkin pengalaman dulu di BAIS kan orang melihatnya intelijen, ya kan. Tentunya punya data-data yang sangat signifikan A1 nih kan. Nah, waktu dulu itu sebenarnya kecurangan-kecurangan itu terjadi nggak sih Pak? Sebelumnya? Baik, terima kasih. Ya, kalau berkaitan dengan masalah pemilu yang lalu, ya kan, mungkin data secara otentik, gitu, itu saya tidak pegang. Tapi memang kalau kita lihat pelaksanaan di lapangan, memang itu terjadi kecurangan. Mungkin adalah petugas khusus memang yang menangani tentang masalah data. Jadi kalau Bapak punya nih. Kalau saya berkaitan data itu data, tapi tahu memang ada terjadi kecurangan. Ya. Banyak ya data cari kecurangan-kecurangan itu banyak. Masih atau gimana Pak? Ya itulah maksudnya data berkaitan dengan data perolehan suara, kemudian termasuk mungkin saksi-saksi mungkin yang di lapangan yang dikatakan mungkin sakit dan sampai meninggal. Nah, itu mungkin ada dari pihak kesehatan yang tahu gitu. Kalau kita kan hanya melaporkan ya dari daerah sini mati sekian orang, tapi secara medis mungkin kesehatan. Jadi intinya ada ya Pak ya, ada seperti itu. Nah untuk kedepannya nih Pak, apa saran Bapak nih Pak untuk menghindari terjadi hal-hal kecurangan yang bisa masif atau sifatnya seperti itu? Apa yang harus dipersiapkan nih sebagai kita relawan-relawan di Anies Baswedan ini, apa yang kita harus persiapkan nih? Ya mungkin saran saya kalau di intelijen itu kan hanya penyidikan, pengamanan, penggalangan. Memang 3 fungsi itu memang harus di lapangan itu dilaksanakan, ada kaitannya gitu. Jadi yang paling terpenting berkaitan dengan masalah untuk memenangkan Anies, yang pertama adalah melaksanakan penggalangan terhadap massa yang kontra terhadap Anies. Nah itu kita galang, bagaimana caranya kita merubah opini untuk ikut bergabung kepada Anies itu. Kemudian yang kedua masalah penyelidikan. Penyelidikan ini berkaitan dengan masalah kelompok tertentu yang mempunyai niat untuk kecurangan. Jadi kita biar tahu faktanya siapa sih yang berbuat gitu. Nah, jadi akhirnya dengan ada penyidikan kita tahu si A si B-nya di lapangan itu kan bisa merupakan suatu data nanti apabila dibutuhkan di lapangan. Jadi penyelidikan itu seperti itu. Nah, yang terakhir pengamanan. Pengamanan itu adalah pengamanan aktif misalnya. Aktif itu maksudnya kita atau mungkin petugas yang tunjuk sama Anies bukan hanya datang, duduk, diam, tapi aktif langsung ngecek ke lapangan. Jangan sampai ya tadi kotak suara yang ada, contoh karena nggak aktif, sudah dibawa kemana diganti dengan suara yang lain. Nah, jadi itu menurut saya 3 hal itu yang sangat penting. Jadi relawannya harus proaktif ya Pak ya, dalam itu di masing-masing TPS gitu ya. Betul. Oke. Pak terima kasih Pak Rudi. Kemudian kita beralih ke Pak Basuki dari Kostrad. Gimana Pak Usi melihat hal-hal ini? Apa yang mungkin bisa Pak Basuki sampaikan kira-kira? Ya, terima kasih Pak Habib Ali Al-Supri. Ya, kebetulan saya sudah purnawirawan TNI. Ini saya sudah bebas menentukan pilihan, bebas menentukan pilihan. Nah, saya tidak terikat salah satu pasangan. Ya. Yang jelas kita situasi sekarang kita lihat bersama, gitu. Keadaan tahu sendiri, gitu. Ekonomi kayak begini, gitu. Di mana-mana kebocoran korupsi, kebocoran dana dan sebagainya, gitu. Makanya kita harus tanggap. Kenapa tanggap, gitu? Negara kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Negara kita sekarang ini sedang bermasalah besar. Gitu. Nah tentunya gitu, untuk perubahan ke depan, gitu, kita sudah menentukan pilihan yang terbaik. Siapakah yang terbaik? Tentunya Bapak Anies Rashid Baswedan. Gitu. Kita dukung menjadi Presiden 2004-2029. Itu untuk perubahan yang lebih baik, Pak. Oke, terima kasih Pak. Tentunya dalam mendukung ini kita tidak ragu lagi, karena bukan dari ece-ece loh yang bicara. Ini panglima tinggi ya kan yang sudah bicara kan gitu kan ya, mengarahkannya kemana. Mereka punya data. Kenapa Pak Anies Baswedan yang terbaik kan gitu? Analisa-analisa itu mungkin apa ya yang sudah Bapak pegang seperti ini. Nah ini Pak mungkin ke kembali ke Pak Imam. Pak Imam, kalau kita lihat banyak purnawirawan juga yang ada di pemerintahan sekarang, gitu kan ya, yang juga ikut dalam pemerintahan ini. Sehingga mungkin inilah kejadiannya seperti ini. Jadi mungkin di pihak purnawirawan juga ada yang hitam, ada yang putih kan gitu kan ya, seperti itu. Bapak melihat ini seperti apa? Pak pemerintah seperti apa sih sebenarnya gitu? Ya, doktrin kami itu sebenarnya sama. Doktrin saya, doktrinnya Pak Basuki, Pak itu sama. Sabta Marga Sumpah Prajurit. Itu sangat agung. Lihat aja poin-poin daripada Sabta Marga itu. Memang kemudian di dalam pelaksanaannya, di dalam implementasi dari doktrin itu banyak pengaruhnya
Ya mungkin Nabi kita juga kalau di Islam musuh yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Nah ini yang kemudian keimanan dan ketakwaan bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan ini, yang mungkin kita masing-masing mempersepsikannya beda-beda malah. Pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ada yang pada posisi yang terlibat dalam satu kasus, ada yang kemudian juga menunjukkan pengkhianatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara bahwa bagaimana purnawirawan TNI kok bisa ikut terlibat di dalam menyengsarakan atau dalam kasus-kasus tertentu, ya memang doktrinnya itu sama sebenarnya. Cuman bagaimana kita untuk menghayati, mengimplementasikan ke dalam tugas, itu yang kemudian berbeda-beda gitu ya. Jadi kembali lagi kepada individu masing-masing. Ya sebenarnya harapan saya sendiri sih, saya pribadi, saya mengajak untuk mari kita hayati kembali satu persatu dari doktrin kita. Apa itu Sabta Marga, apa itu Sumpah Prajurit. Itu untuk menjadi koridor di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan dalam melaksanakan tugas kalau memang diberi satu tugas di dalam bernegara ini. Gitu. Saya rasa itu, Pak. Jadi kembali lagi kepada individu masing-masing. Tentu balik lagi kepada pribadi-pribadi masing-masing, Iya, gitu kan ya. Sehingga ini tidak, ketika pribadi itu balik lagi keinginan pribadi dengan keinginan masyarakat itu kan harus dilakukan keinginan masyarakat gitu ya. Nah, gimana caranya merubah ini Pak sehingga Indonesia ini bisa lebih maju? Kira-kira seperti apa Pak? Kan tentunya kita tahu sendiri seperti kemarin ya, ada salah satu daripada purnawirawan juga yang ada di pemerintahan bilang lebih baik kita pakai tenaga bule-bule saja lah, bule-bule itu lebih bagus gitu kan. Tapi kenyataannya nggak cuma tenaga bule-bule yang jadi Mandor. Iya, tapi sampai ke bawah-bawah pun. Sampai ke tukang las juga. Tukang las juga dari asing juga. Itu gimana tuh Pak? Kalau lihat dari Sabta Marga ini gimana gitu Pak? Ya kita yang melihat, kita yang satu pendidikan, langkah pertama kita dari lembah Tidar, ya memang prihatin lah. Mungkin dibilang saya tidak tahu apa-apa tentang di dalam, ya itu memang saya tidak tahu apa-apa, tapi dari konteks keadilan tadi yang saya garis bawahi dari awal tentang kenapa saya ada di dalam koalisi perubahan, karena saya menginginkan ke depan adanya satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Value atau nilai keadilan ini harus ada di mana-mana, termasuk menentukan skala-skala yang demikian gitu. Jadi kalaulah kita masih import, kalaulah kita bahkan tenaga ahli yang dikatakan atau tenaga kasar masih juga mendatangkan dari luar, hadapkan itu dengan keadilan. Bagaimana susahnya masyarakat sekarang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Padahal kan kita punya doktrin yang sama. Bagi saya, jangan salah memilih pemimpin. Karena doktrin prajurit tidak ada anak buah yang salah. Yang ada adalah komandan yang salah. Demikian juga bernegara, tidak ada menteri yang salah, presidennya gitu. Makanya untuk menentukan siapa presiden, saya mengajak cobalah sandingkan gitu ya, dari kandidat-kandidat yang ada, mana yang memberikan harapan. Arek wae gitu kan bahasa Sundanya. Gitu. Dengan kayak begini. Bahkan itu tadi, mandor aja harus datang dari asing, tukang las aja harus datang dari asing. Nah kalau itu semua mengganggu rasa keadilan, makanya dalam menentukan memilih presiden harus hati-hati, gitu, harus hati-hati. Kenapa? Tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah komandan yang salah. Tidak ada para menteri bisa menari-nari dengan kekuasaannya begini kalau tidak ada kontrol manajemen yang diciptakan presiden yang lemah. Kekuasaan gitu. Berarti lemah ya saat ini dirasakan. Saya rasa demikian, bukan saya rasa, ya itu faktanya. Ya. Yang dirasakan seperti itu. Makanya kami yang menyadari tentang itu berada di sini dan juga mengajak justru kepada rekan-rekan purnawirawan untuk bergabung. Terima kasih. Oke. Jadi semua yang ada di sini pada saat ini, para purnawirawan yang ada di sini, ini perwakilan-perwakilan saja. Nanti mungkin kita akan ada satu deklarasi mungkin atau bentuknya seperti apa gitu Pak ya? Semua kegiatan yang kemudian menggaungkan untuk kesuksesan perubahan akan kami ikuti. Jadi tidak hanya deklarasi, mungkin nanti juga ada kegiatan apapun itu sampai kepada
turun people power, kami akan hadir di sana. Wow, ini yang kita tunggu. People power ini di Jakarta sedang ramai nih Pak kemarin ya kan. Di beberapa medsos mengenai people power ini. Berarti ketika saatnya people power ini hadir dan diinginkan oleh masyarakat, berarti siap nih Pak dari para purnawirawan untuk mendukung kami ini di bawah kan gitu kan? Siap. Ya kan? Siap. Kalau kita kan takut Pak kalau misalkan udah ada kena pistol itu, kecuali ada bilang revolusi jihad kan begitu. Nah kita semangat. Tapi kalau misalkan ada dari para purnawirawan ini sudah bilang seperti tadi, people power Bapak akan ambil bagian di situ, tentunya ini akan membuat semangat para relawan-relawan yang akan melaksanakan ini juga akan tambah punya energi gitu seperti Pak. Nah ini mungkin closing aja Pak dari Pak Basuki, mungkin seperti apa Pak? Ya, tadi sudah disampaikan Bapak Marsikal Muda Imam tadi sudah panjang lebar ya. Saya hanya menambahkan, pokoknya kami siap bergerak untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Itu saja. Pak Rudi mungkin terakhir. Sama, tadi sudah panjang lebar disampaikan Pak Marsikal Muda Imam ya. Jadi saya setelah purnawirawan TNI ini yaitu berjuang sekuat tenaga untuk mensukseskan perubahan Presiden 2024 itu adalah Bapak Anies Baswedan. Ya, mungkin terakhir dari Pak Imam kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa sama ya. Kita semua sudah ada di sini, kita sudah mewakafkanlah sisa hidup ini untuk ke depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk mengusung adanya perubahan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Imam. Para pemirsa dimanapun berada dari Lips TV One, alhamdulillah ini semangat di sore hari ini begitu kuat ya dari para anggota-anggota purnawirawan kita yang hadir pada kesempatan ini, semangat untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Begitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Mudah-mudahan ini jadi suatu buat relawan-relawan yang lain ya kan, dan juga untuk parti-parti yang lain ya kan, bukan cuma yang sekarang purnawirawan, tapi kita berharap juga yang terketuk hatinya yang sekarang ini masih ada di pemerintahan ya Pak ya. Begitu, Amin, seperti itu ya? amin. Oke, untuk jangan condong kepada kezaliman, tapi kita condong kepada keadilan seperti itu. Dan Amin. condong kepada perubahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.